Selamat pagi anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, tim bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Juwiring. Hari ini kita akan membahas tentang sopan santun, tentang tata krama di sekolah, di rumah, dan yang ketiga di dunia maya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Nur, dijelaskan oleh Bu Yuyun, dan dijelaskan oleh Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan materi tentang 10 contoh perilaku tata krama di lingkungan keluarga atau di rumah masing-masing. Pertama, berbicara dengan bahasa yang santun, halus kepada semua anggota keluarga, terutama kepada ayah dan ibu dan keluarga lainnya yang lebih tua daripada kalian. Yang kedua, tidak meninggikan suara di hadapan kedua orang tua, meski dalam kondisi berdebat sekalipun. 3. Mengucapkan salam kepada keluarga atau waktu masuk ke rumah. Keempat, mencium tangan kedua orang tua ketika hendak berangkat ke sekolah atau ketika main keluar. 5. Tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua. Misal, ayah, ibu duduk di lantai, si anak duduk di kursi. Ini merupakan salah satu adat ketimuran orang Indonesia. Keenam, tidak memotong atau menyela ketika orang tua sedang berbicara. Ketujuh, tidak makan mendahului kepada orang tua. Kedelapan, tidak berjalan lebih dahulu di hadapan mereka, terutama orang tua. Kita harus berjalan di belakang. Kemudian nomor 9, tidak ribut atau berbuat bising di jam-jam istirahat anggota keluarga. Misalnya baru tidur orang tua kita. Kita tidak boleh ribut atau berbicara dengan keras. 10. Tidak membantah omongan orang tua dengan bahasa kasar. Mendengarkan nasihat mereka dengan seksama, penuh perhatian, dan tidak menunjukkan sifat acuh kepada orang tua. Itulah contoh-contoh kita bertata krama dengan keluarga atau di rumah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang contoh tata krama di rumah atau di lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Yun. Di sini saya akan melanjutkan kembali mengenai tata tertib yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur. Kalau tadi Bu Nur menjelaskan mengenai tata tertib tata krama di lingkungan keluarga, kalau di sini Bu Yun menjelaskan mengenai tata tertib atau tata krama di lingkungan sekolah. Mengenai tata krama di lingkungan sekolah pada saat ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Tata tertibnya yang pertama, ini mengikuti semua kegiatan pembelajaran jarak jauh setiap harinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua,
mengumpulkan tugas sekaligus mengambil tugas yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru semua mata pelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di kelasnya masing-masing. Ketentuannya yang pertama, setiap hari Kamis untuk kelas 7, setiap hari Jumat untuk kelas 8, setiap hari Sabtu untuk kelas 9. Pada waktu ke sekolah, setiap siswa itu wajib berpakaian sopan, rapi, bersih, serta taati protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, pakai sabun yang telah disediakan. Jika sudah selesai kegiatan di sekolah, segera pulang ke rumah masing-masing. Tidak boleh bergerombol atau nongkrong di sekolahan. Yang terakhir, untuk tugas yang belum lengkap segera dilengkapi. Selanjutnya, mengikuti kegiatan evaluasi atau ulangan harian pada masing-masing mata pelajaran. Mengikuti penilaian tengah semester atau PTS. Yang terakhir, mengikuti penilaian akhir semester dasar atau PAS. Jika kalian tidak mentaati apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka nanti nilai kalian tidak akan dikeluarkan atau tidak mendapat nilai. Jadi paham ya? Semua tugas harus dikerjakan. Kalian harus mengikuti PTS maupun ya PAS. Jelas ya? Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagiannya Bu Evi adalah menjelaskan tentang etika bermedia sosial di dunia maya. Jadi di dunia maya itu kita memang bebas ya, membuat status, menulis sesuatu itu bebas, merdeka. Tapi ada etikanya. Nah, etikanya apa saja? Yang pertama, jangan memulai konflik. Nah, biasanya perang kata-kata sangat sering terjadi di media sosial. Contohnya, kalau kita lihat itu selebriti ya, itu tidak patut ditiru. Mereka malah menjadi bahan olok-olok karena mengumbar perkelahian di depan umum. Ya, tidak perlu ditiru. Yang kedua, curhat masalah pribadi. Nah, memang saat ini media sosial itu dijadikan semacam buku harian bagi para pengguna. Tapi kita harus membatasi curhat masalah pribadi yang seperti apa. Terus-terusan bercerita tentang kesedihan, kemarahan, atau misal bikin status tentang miso. Nah, itu tidak boleh sekali ya. Bercerita tentang kesedihan, kemarahan, dan mengeluh hanya akan membuat reputasi kita terlihat buruk gitu. Ibaratnya itu seperti truk sampah, kemana-mana bawa sampah, ya kan? Jadinya bau. Ini sama kayak orang yang isinya mengeluh. Jadi kalau kalian ada masalah, bisa curhat dengan orang tua, sama wali kelas, atau sama guru BK. Jadikan kami guru BK sebagai sahabat kalian. Guru BK itu bukan untuk ditakuti. Guru BK itu adalah sahabat siswa. Selayaknya sahabat itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Jadi percayalah, apa yang terbaik buat kalian, kami guru BK insya Allah mengerti. Yang ketiga, mengejek orang lain dan menyebut namanya lewat tag atau mention. Kita
kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan tentangnya di depan umum. Tapi kita mengejeknya untuk menjatuhkan reputasinya, itu berarti kalian melakukan hal sama pada diri kita sendiri. Jika ada masalah, selesaikan secara langsung dengan bantuan orang tua atau guru kalian. Karena seusia kalian memang masih butuh pendampingan dari guru dan orang tua. Gitu ya. Yang keempat, menjelekkan orang lain tanpa menyebutkan nama atau no mention. Ada juga orang yang membuat tulisan atau status di medsos yang ditujukan untuk pihak tertentu, tetapi tidak menyebutkan nama. Ini juga tidak etis dan sangat mengganggu dan bisa merusak reputasi juga, karena kalian dianggap sebagai orang yang beraninya. Jadi kalau ada masalah langsung saja diselesaikan secara langsung. Yang kelima sekarang, berbagi foto yang tidak etis. Contohnya foto pesta miras, untuk foto botol miras juga, itu tidak etis ya. Terus foto merokok. Nah, kalian kan memang dilarang untuk merokok ya, usia kalian itu tidak bagus merokok. Foto memakai baju yang tidak sopan, pornografi, porno aksi. Selain tidak etis, penyebaran pornografi dan porno aksi itu bisa terkena undang-undang ITE. Apa itu undang-undang ITE? Yo, ada yang tahu? Nah, Mbak Evi jelasin ya. Undang-undang ITE itu undang-undang informasi dan transaksi elektronik, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum, yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Berikut sekilas pasal-pasal yang mengatur kasus undang-undang ITE yang kalian bisa ketahui. Perbuatan yang dilarang, tentu perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Cybercrime itu apa? Cybercrime itu kejahatan di dunia maya. Itu dijelaskan pada bab 7 pasal 27 sampai 37. Pasal 27 itu tentang asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Segala sesuatu yang dilakukan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan dilakukan di dunia maya itu ada hukumnya. Jadi tidak boleh seenaknya di dunia maya. Ada lagi pasal 28 itu tentang berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan kerusuhan. Pasal 29 ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Nah, ini ancaman kekerasan dan menakut-nakuti di dunia maya itu juga ada pasalnya yang mengatur tentang itu. Jadi kalau bikin status itu yang tidak mengandung ancaman kekerasan, lalu pasal 30 tentang akses komputer pihak lain tanpa izin. 31 tentang penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. 32 tentang pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Pasal 33 tentang virus, membuat sistem tidak bekerja atau menyebarkan virus seperti itu. Virus untuk komputer ya. Terus pasal 35 menjadikan seolah dokumen itu otentik alias pemalsuan. Sekarang yang terakhir, bersikap terlalu ekstrim. Bersikap terlalu ekstrim itu yang seperti sah sebenarnya jika kalian punya pandangan tertentu terhadap agama dan politik tertentu, tapi bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat dan tidak menghargai pendapat orang lain akan berdampak
sosial di dunia. Kalian pasti punya Facebook, punya WA, punya Instagram, ya kan? Punya apa lagi? YouTube. Nah, itu kontennya itu harus yang bermanfaat. Jangan lupa tetap sopan. Oke, demikian materi bimbingan dan konseling minggu ini. Tugas kalian adalah yang pertama, sebutkan 5 contoh etika ketika kalian di rumah. Yang kedua, sebutkan 5 contoh etika ketika kalian di sekolah. Yang ketiga, berikan 5 contoh juga etika bermedia sosial di dunia maya. Demikian pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi